Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, bahagia sekali kita dipertemukan oleh Allah, ketemu dengan bulan yang penuh dengan berkah ya. Dan berkah itu Allah berikan kebebasan, tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan, tidak memandang sekolahnya apa, tapi setiap diri orang-orang yang beriman diberi kesempatan yang sama untuk bisa meraih berkah sebanyak-banyaknya ya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati, tapi mari benar-benar kita berlomba ya, berlomba meraih keberkahan. Ada 4 pilar ya, 4 pilar ya bahasanya saudara kita yang di MPR itu kan ada 4 pilar ya. Ini juga di Muhammadiyah di dalam hadis yang kaitannya dengan puasa juga ada 4 pilar amalan-amalan yang afdol ya. Yang afdol yang pertama bahwasanya idza kana ramadhana fa'aksir minas shadaqatin. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah ini menempati alur pertama, urutan pertama, pilar pertama gitu ya. Pilar pertama itu adalah sedekah. Adapun yang kedua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa muda rosatil Quran, yaitu mendaras Al-Quran, atau orang Jawa banyak mengatakan pada mendaras Quran. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga adalah wakum qiyamal laili ihda asrota rakaatan. Jelas sekali, ihda asrota rakaatan. Kemudian maksudnya apa itu? Idza asrota rakaatan itu anjurannya adalah 11 rakaat. Jadi qiyamul lail atau sholat malam atau sholat tarawih, bersolat tarawihlah kalau bahasa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, 11 rakaat dengan cara arba'an artinya 4 rakaat atau au ya, au itu atau ya, bahasa Arab au ya, au masna wa sulasan, atau dua-dua, nah, kemudian 3 rakaat. Dan pilar yang keempat adalah pilar yang terakhir, jelang-jelang akhir Ramadan kita banyak diperintahkan untuk melakukan kontemplasi, perenungan. Menjelang akhir itu suruh merenungkan sampai di mana ibadah puasa kita, amal-amal kita, apakah 4 pilar sudah teraih semuanya gitu. Sering dikatakan dalam kontemplasi itu atau perenungan itu kita dianjurkan masuk ke dalam masjid, yaitu yang sering disebut dengan kita melaksanakan iktikaf. Baik saudara sekalian, yang pertama yang menempati urutan pertama itu justru fa'aksir minas sodakoh. Kenapa sodakoh ya?
Ternyata begini saudara sekalian, kenapa sedekah itu menempati ranking pertama atau pilar yang pertama atau urutan yang pertama. Bahwasanya kalau dihubungkan dengan surat Al-Munafikun ya, yang sering di-share itu juga ya di dalam WhatsApp itu, bahwa ketika manusia meninggal dunia, ternyata yang pertama kali dia ingat, dia sesali, kenapa ya saya kemarin kok tidak rajin melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah berupa sedekah. Dia langsung dari mulutnya keluar kata-kata Rabbi laula akhortani ila ajalin qaribin fa as-sadaqa wa akum minas solihin. Rabbi, berarti dia kan manggil-manggil Tuhannya gitu ya. Andaikan ya Rabbi, sedikit saja engkau beri waktu, engkau tunda kematianku, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang banyak bersedekah. Kalau kata penyanyi ya, terlambat sudah, begitu ya, sudah terlambat karena sudah Anda ada di alam barzah, kan gitu kan ya. Jadi sudah terlambat, dan itu nyata ya. Ternyata bahwa yang mampu menghantarkan kita memasuki surga itu ternyata harus dibeli, saudara-saudara sekalian ya. Harus dibeli. Di jagat raya ini, di dunia ini, kita ingin enak, pakai uang apa tidak? Pakai. Hanya bedanya kalau di akhirat disembunyikan bersedekah, kalau di dunia kita bisa beli. Mau beli mobil model apa? Mau mobil tahun berapa? Mau yang Honda apa Nissan apa Toyota, kan begitu. Semakin mahal ya, semakin tentu enak. Semakin bagus, semakin nyaman kendaraannya, tentu harganya semakin mahal. Jadi kami ingin mengingatkan ini kepada saudara-saudaraku yang mengatakan bahwa yang membuat bahagia itu bukan harta. Keliru. Yang membuat bahagia tetap sebagian besar adalah harta. Kita bisa bahagia di akhirat nanti juga karena harta-harta kita. Kalau harta-harta kita sudah kita banyak sedekahkan, kita tidak akan menyesal di kuburan. Begitu ya. Jadi mari kita luruskan ya image yang mengatakan bahwa bahagia ukurannya bukan harta. Siapa bilang? Bisa saja ukurannya harta untuk kebahagiaan ya dunia ya akhirat. Orang masa bisa beli mobil tidak bahagia? Siapa bilang? Kan tetap bahagia. Saya sendiri merasakan antara naik Nissan apa naik Toyota sudah bisa membedakan. Suspensionnya enak yang mana, tapi ternyata yang lebih enak itu juga ketika harus mengganti, kalau bahasa Jawa onderdil ya, kalau orang sini sekarang sudah banyak bilang spare partnya ternyata memang lebih mahal gitu ya. Ada orang yang bilang ketika saya pakai mobil tapi boros ya Pak Kuswani, nah itu orang belum paham ya. Sekarang kita duduk di ruangan ini ya, di ruangan studio. Kalau studionya ini nggak pakai AC, enak nggak? Tentu tidak nyaman. Yang ceramah keringatnya banyak. Tapi karena pakai AC, nyaman. AC berbiaya apa tidak? Berbiaya. Makanya yang ditekankan jihad yang pertama adalah harta.
Allah berfirman dalam surat As-Saff, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kami unjukkan sebuah perdagangan yang bisa menjadikan kamu terlepas dari azab yang pedih? Pertama disampaikan adalah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff itu, tu'minuna billahi, jelas beriman kepada Allah, wa tujahiduna, dan bersungguh-sungguh di jalannya, wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum, ya. Bi amwalikum. Ternyata memang jihad harta dengan jihad jiwa itu orang mudah terpanggil jihad jiwa. Ya silahkan sekarang ada kenaikan BBM, ya. Orang suruh gembor-gembor lebih banyak, lebih mudah, ya. Orang mendemo lebih mudah. Tapi orang berjihad dengan harta itu lebih berat ternyata. Maka marilah kita dalam bulan Ramadan, kalau kita bisa memperoleh berkah, tentu kita bisa mendermakan berjihad benar-benar menggunakan hartanya, berapapun harta. Nah, kalau dikatakan hartanya apakah harus uang? Oh tidak. Ilmu, pengetahuan yang kita miliki, kita jalan kemana-mana, kita menyampaikan ceramah di mana-mana, itu juga harta kita yang kita miliki, kita sampaikan, begitu ya. Baik, saudara sekalian, kemudian yang kedua, ya, pilar yang kedua, ya, adalah yang kaitannya dengan kita diperintahkan untuk banyak melakukan madorosah, ya, pendidikan, atau lebih tepat di sini perintahnya adalah wa mudarosatil Quran, mendaras, ya. Nah, ini pengertian orang selama ini, deres Quran itu hanya baca saja. Walaupun memang jelas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang belajar atau mengajari membaca Al-Quran, walaupun tertatih-tatih membaca Al-Quran itu tetap memperoleh pahala. Namun yang dimaksud, ya, yang dimaksud mendaras Al-Quran atau deres Al-Quran itu, atau mendaras Al-Quran di dalam hadis itu tadi adalah karena apa? Ternyata setiap Ramadan, setiap malam itu Jibril turun menemui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, turun dan mengajak untuk mendaras Al-Quran. Mosok hanya ngajak membaca Al-Quran, Jibril harus setiap malam itu dalam keterangan, setiap malam turun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak mendaras. Nah, artinya bahwa mendaras Al-Quran itu memang ada tahapan-tahapannya, tapi utuhnya yang namanya mendaras Al-Quran, pertama membaca, kemudian setelah membaca berusaha mengerti isinya, ya, minim terjemahnya. Nah, setelah sudah mulai paham dari terjemah sehingga membacanya, ya, yang dulu mungkin tidak atau masih sulit untuk mengatakan qaf dan kaf, ya, lama-lama sudah paham antara sin dan shin, ya, itu sudah bisa berbeda. Nah, kemudian setelah nanti sudah bisa memahami sedikit-sedikit terjemahannya, berusahalah untuk memahami tafsirnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai paham betul, ya, yang namanya ayat-ayat Al-Quran, sampai mensibhoh dirinya, sampai dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya adalah Al-Quran, seperti dituturkan oleh istri beliau yang bernama Aisyah. Ya, karena memang tidak hanya membaca, dia dibaca, dipahami. Ya, kalau bahasa Orde Baru dulu ada di dalam P4, ya,
P4 itu kan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila gitu ya. Nah sekarang juga bagaimana kita punya pedoman penghayatan Al-Quran dan pengamalan ayat-ayat suci Al-Quran, dan jelas ya kalau yang namanya orang sudah sering melakukan mudarasah ya, mendaras Al-Quran, mengetahui isinya, insya Allah akhlaknya bisa meniru, ya persis tidak, tapi meniru yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada berapa persen. Ya kalau meniru persis kan ya tidak mungkin karena kita bukan Rasul. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang manusia yang tidak ada tandingannya, karena dia dikatakan the living Quran. Quran yang berjalan itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia diajak untuk bagaimana bertoleransi, walaupun ditawari apa saja, jawabannya pun sandarannya adalah Al-Quran. Yang terakhir, bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping dikatakan akhlaknya Al-Quran, maka bicaranya tidak pernah tidak sesuai Al-Quran. Hal itu diabadikan oleh Allah dalam surat An-Najm ya, kalau tidak keliru nanti bisa dibuka. An-Najm artinya gugusan bintang. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya tidaklah yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan semuanya berupa wahyu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali benar-benar seperti bayi tanpa sedikit pun kita menanggung dosa. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.